Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore teman-teman sekalian, para hadirin yang ada di sini. Semoga sehat selalu dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pengkajian kita terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah dan sebagaimana kita sampaikan di pertemuan hari Selasa kemarin bahwa kita akan melanjutkan pengkajian kita di pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan muhkam dan mutasyabih. Ya, sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas tentang takwil, ya, bagaimana Ibnu Taimiyah mengulas takwil dan hari ini kita akan membahas eh, dua konsep yang sangat berkaitan dengan takwil itu yaitu muhkam dan mutasyabih begitu. Saya mohon maaf juga karena beberapa hal saya kemudian masih belum selesai ya draft tulisan saya yang berkaitan dengan ini. Jadi saya akan gunakan ya pada pertemuan kali ini kita akan gunakan tabel saja, bagan saja untuk mengulasnya. Ya, nanti catatan atas tabel ini akan saya sampaikan di tulisan. Mudah-mudahan besok sudah selesai begitu dan bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Baik, kita tanpa berlama-lama akan mulai dari bagaimana Ibnu Taimiyah mengulas tentang konsep ihkam dan tasyabuh dalam Quran, begitu. Oke, sudah terlihat ya gambarnya? Udah, Sudah terlihat ya? Yang kelihatan apa gambarnya kan? Sebentar, sebentar. Kok hilang? Oke, gambar bagannya kelihatan ya? Oke, sip, sip kalau begitu. Ya, udah kita, kelihatan. ya, gambar gambar bagannya masih kelihatan kan? Masih. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai dengan bagaimana ia mendefinisikan tentang ihkam atau muhkam ya dengan mutasyabih begitu. Nah, muhkam tentu berasal dari kata ihkam ya dan mutasyabih dari kata tasyabuh. Nah, kalau dalam pandangan umum karena dia ihkam dia sudah ditetapkan ya decisif, maknanya sudah pasti. Terus kalau yang biasa kita dengar kata tasyabuh itu menyerupai, ambigu, sehingga mutasyabih dianggap sebagai ayat-ayat yang eh, apa namanya memiliki ambiguitas di dalamnya begitu, sehingga dia nanti perlu atau maknanya itu masih belum diyakini yang itu. Jadi masih ada potensi-potensi makna yang lain. Atau dalam kaidah usul kemudian kita kenal ayat-ayat muhkam itu disebut sebagai qat'iyud dilalah dan yang kemudian yang mutasyabih itu disebut dengan dhoniyud dilalah begitu. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana Ibnu Taimiyah menguraikannya begitu. Ah, jam berapa kelas maksudnya? Sekitar jam 5-an nanti. Oh, iya. Siap. Oke. Oke, sorry ada gangguan sedikit. Ya, yang disebut dengan ihkam ya menurut Ibnu Taimiyah itu sangat berbeda dari pandangan umum yang kita dengar tadi. Dan juga apa yang disebut mutasyabih juga sangat berbeda. Saya akan mulai dengan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat seluruh ayat dalam Al-Quran itu memiliki dua sisi. Dia ihkam, dia muhkam sekaligus mutasyabih. Nah, ini ya kalimat pertama ini. Jadi perlu kita ingat bareng-bareng ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayat Quran itu, seluruh ayat Quran itu muhkam sekaligus mutasyabih. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya ayat Quran itu selalu punya dua sisi dan dua sisi ini kita akan jelaskan mengapa demikian. Kata Ibnu Taimiyah, ihkam itu ya berarti ayatnya itu sudah ayat itu sudah melalui proses pemisahan, pembedaan, pembagian serta pembatasan sehingga dia menjadi jelas dan sempurna. Hasala itqanuhu. Nah, seluruh Quran seperti itu. Apa maksudnya hasala itqanuhu itu? Jadi, ya, hasala itqanuhu itu maknanya bahwa Al-Quran itu sudah pasti. Pasti apa? Pasti dia itu adalah wahyu Allah.
dia tidak tercampur dan terkontaminasi oleh ekstrapolasi dari setan begitu. Nah, kenapa dia perlu mengurai ini? Sepertinya di zamannya itu ada yang ya jadi apa yang kita kenal dengan saat ini dengan satanic versus itu sudah jadi satu diskursus di era Ibnu Taimiyah yang kemudian dia perlu untuk merespon isu tersebut begitu. Ya, jadi yang dimaksud ihkam di sini adalah aspek modalitas wahyu. Jadi wahyu itu disebut ihkam ya secara keseluruhan karena dia adalah sebenar-benarnya wahyu Allah. Lalu yang kedua, ya, em, apa yang disebut ihkam itu adalah ayat-ayat Quran itu sudah bebas dari nasakh dan taksis, bebas dari pembatasan. Ya, oke. Jadi ya kenapa tadi yang pertama bahwa seluruh Quran itu adalah ihkam? Ihkam pada model yang pertama yaitu dia keseluruhannya adalah wahyu Tuhan. Nah, tapi tidak semua ayat Quran. Nah, nanti itu yang generalnya itu dulu ya. Seluruh ayat Quran itu adalah ihkam karena dia semuanya adalah wahyu Allah. Dan oh ya, kita harus jelaskan dulu ini dan seluruhnya adalah mutasyabih. Kenapa disebut keseluruhannya adalah mutasyabih? Karena ayat satu dengan ayat yang lain itu cenderung mirip ya. Dan kemiripan itu tidak berarti dia ambigu di sana. Tetapi kemiripan itu menunjukkan bahwa satu ayat dengan yang lain itu saling harmoni dan saling mendukung sehingga eh, dia tidak terkontradiksi satu dengan yang lainnya, yaitu mutasyabih. Nah, karena kalau dia terkontradiksi berarti bukan mutasyabih namanya tapi mutabayin. Nah, di sini dia sebut mutasyabih itu satu sama lain mirip, jadi satu sama lain saling mendukung sehingga kemudian dengan hal tersebut satu sama lain justru menunjukkan koherensi dan harmonisasi antar ayat. Itu yang disebut dengan mutasyabih. Jadi ayat Quran itu pasti muhkam dan mutasyabih. Muhkam dalam artian ia keseluruhan adalah wahyu Allah dan mutasyabih dalam artian bahwa ia keseluruhan memang mirip satu sama lainnya sehingga dia kemudian menunjukkan bahwa seluruh ayat Quran itu saling menopang satu sama lainnya, saling harmoni dan koheren begitu. Ya, kemiripan itu kita tidak harus bilang mirip secara ini ya, kosakata misalnya. Tidak. Kemiripannya dalam keindahan, kebenarannya, ya. Jadi dia mirip itu artinya sama-sama membawa nilai yang sama, sama-sama disampaikan dalam standar linguistik yang sama. Nah, itu mutasyabih. Nah, baru kita sekarang turun ya ke apa namanya ini di bagan itu dari ini ya ihkam mutasyabih. Sekarang kita ke ihkam dulu. Jadi ihkam ada ihkam yang am, ada ihkam yang khas ya. Ihkam yang am dan ihkam yang khas. Nah, ihkam yang am itu seperti apa? Hmm, jadi ihkam yang am itu em, yang tadi ya saya sudah sampaikan itu maksudnya ihkam am ya. Sekarang ihkam yang khas ya. Ihkam yang khas itu artinya begini. Ah, ayat Quran itu sudah pasti tidak ada ambiguitas di sana. Nah, sudah pas. Nah, ini baru masuk ke tadi uraian yang desisif itu ya, yang tadi pandangan umum bahwa ihkam itu dia tidak apa namanya tidak ambigu maknanya. Jadi itu yang dimaksud ihkam khas. Nah, ihkam khas itu sendiri ya dikaitkan dengan Quran surat 3 ayat 7 wa anzala 'alaikal kitaba walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna
amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi di situ kan ada problem yang kemarin saya sampaikan ya, problem wakaf. Wakafnya apakah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah terus wakaf atau tidak ada wakaf di situ. Nah, itu yang masuk nanti ke ihkam khos. Jadi ihkam khos itu apabila kita berhenti, sorry, kalau kita tidak berhenti, ya. Jadi kalau kita tidak berhenti pada apa namanya, pada wakaf yang wa ma ya'lamu ta'wilahu itu, nah, artinya Quran itu, ya, sebentar, eh kok lupa ini, sebentar, jangan sampai lupa, Eh, sebentar, ihkam khos. Ya. Jadi ihkam khas ini kemudian menyebabkan bahwa ayat Quran itu keseluruhannya, ya, dia sudah jelas, eh apa namanya, bisa dikaji oleh seluruh orang. Jadi itu namanya ihkam khas. Karena tidak ada wakaf di situ. Kalau kita masih punya wakaf, berarti seluruh ayat Quran itu tidak jelas. Nah, begitu. Tapi di sini, kalau kita tidak wakaf, berarti seluruh ayat Quran itu jelas. Jelas dalam artian dia bisa dipahami. Nah, bisa dipahami di sini dalam paradigma Ibnu Taimiyah itu bukanlah yang kita kenal kemarin dengan takwil ontis, tetapi takwil semantik. Nah, jadi kita bisa tidak wakaf di situ dalam artian kalau kita tidak wakaf berarti seluruh ayat Quran itu jelas dong. Tidak ada yang hanya Allah yang tahu tetapi juga manusia bisa tahu. Nah, dalam hal yang seluruh manusia bisa tahu itu maka tentu meniscayakan ketiadaan wakaf. Meniscayakan kita ketiadaan wakaf artinya seluruh ayat Quran itu bisa dipahami. Tetapi yang bisa dipahami itu hanya pada status takwil semantik, bukan takwil ontis. Nah, itu yang dimaksud dengan ihkam khos. Lawan kata ihkam khos itu adalah mutasyabih khos. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan yang mutasyabih am itu ya, seluruh ayat Quran itu tidak ada yang saling berkontradiksi karena dia tasyabuh. Justru dia saling menguatkan karena secara stilistik dia disampaikan dengan gaya stilistika yang sama dan juga secara nilai ia menyampaikan nilai universal yang sama satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, lalu yang disebut dengan ihkam khos itu apa? Nah, ihkam khos itu nanti terbagi ya kepada eh, apa namanya ini, yang nisbi sama yang idofi. Ya. Sorry, yang idofi nisbi sama yang kulli. Nah, apa itu? Jadi yang tasyabuh kuli itu tadi di sini kita bisa lihat ya with pause in recitation. Jadi yang wama ya'lamu ta'wilahu illallah dia wakaf. Nah, ayat Quran yang tasyabuh kuli. Apa itu tasyabuh kuli? Artinya ada ayat Quran yang hanya takwil ontisnya itu Allah yang tahu. Jadi ada sisi dari ayat itu yang hanya Allah yang tahu. Apa itu takwil ontisnya? Nah, ada yang ayat seperti itu yang hanya Allah yang tahu takwil ontisnya dan itu yang disebut sebagai apa namanya, rahasia ilahi begitu. Nah, tapi kita perlu rahasia ilahi ini yang kemudian menyebabkan kita tidak berusaha untuk menggalinya begitu dan kemudian dia jadi tafwid. Nah, tentu Ibnu Taimiyah tidak mau mengatakan dia tasyabuh kulli ya. Tapi yang ada itu ihkam khos bukan tasyabuh kulli. Nah, jadi ia membuat satu kategorisasi baru yang disebut dengan tasyabuh idhofi nisbi. Nah, apa itu? Jadi tasyabuh idhofi nisbi itu ketasyabuhannya atau keambiguitasan dari ayat tersebut itu idhofiyah tergantung dan nisbiyah ya. Nisbiyah itu artinya apa namanya itu yang nggak mutlak, tidak semua orang kemudian nisbi terhadap itu. Nah, jadi dia sama-sama bergantung di sini ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau
kita sebut dia idofi nisbi, artinya kita ketika membaca teks Quran itu tidak pakai apa namanya, tidak pakai wakof gitu untuk ayat yang tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu tidak ada wakofnya. Artinya begini, yang dimaksud adalah kita itu sebagai diri kita menganggap ayat itu sejatinya, ya ayat itu apa namanya, punya ambiguitas di dalamnya. Nah, punya ambiguitas itu karena ditentukan oleh ketidakmampuan kita sendiri untuk menjangkau atau pengetahuan kita sendiri yang menyebabkannya menjadi ambigu. Contohnya yang dibawa Ibnu Taimiyah di sini ketika dia membawa asbabun nuzul ayat tersebut, ya, ayat Ali Imran ayat 7 itu, di mana ada orang-orang Kristen Najran itu datang kepada Nabi. Terus kemudian mereka mengatakan, "Weh, Muhammad, itu di Quran kan ada pakai kata nahnu tuh. Artinya kalau dia pakai kata nahnu di situ, keyakinan kami benar dong kalau Trinitas itu apa namanya, nyata begitu." Nah, di sini Ibnu Taimiyah kemudian, ya, dari percakapan tersebut Ibnu Taimiyah kemudian memberikan kita elaborasi lebih lanjut bahwa apa yang diajukan oleh Kristen Najron di sana, bahwa Nahnu itu sangat mungkin untuk dipahami bahwa ada ada ketidakesaan di situ, itu memang sangat mungkin kata Ibnu Taimiyah. Kenapa sangat mungkin? Karena ya ayat itu apa namanya itu Nahnu di situ tuh bisa bermakna tiga hal katanya gitu. Apa saja maknanya? Pertama, eh, tiga hal itu adalah yang pertama, iya, bisa jadi ada ada banyak entitas yang berada pada posisi yang setara, ya. Ada ada beberapa entitas yang berada pada posisi setara. Lalu yang kedua, ada satu entitas yang lebih tinggi, tapi yang kemudian yang lainnya juga eh, ikut di dalamnya situ. Ada juga makna yang lain yaitu keagungan gitu. Artinya keagungan begitu. Nah, jadi kata kami itu bagi Ibnu Taimiyah, ya, di dalam Quran itu dia memang equivokal. Jadi dia mustarok. Jadi kami itu saya dengan teman saya yang setara, kami itu bisa saya sebagai raja dengan anak buah saya, kami itu bisa jadi, ya, dalam konteks bahasa Arab itu adalah penyebutan untuk litazim, ya, untuk pengagungan begitu. Nah, jadi sangat mungkin seperti itu maknanya. Nah, atas dasar itu kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan itu ayatnya, ya, nahnu itu di sana kata nahnu itu adalah kosakata yang tasyabuh nisbi. Kenapa tasyabuh nisbi? Karena dia berkaitan erat dengan si interlokutor, si penerima, ya, pengetahuan si penerima itu sendiri. Nah, sekalipun nanti tasyabuh nisbi itu, ya, dibagi menjadi dua. Jadi ada tasyabuh nisbi yang sifatnya mutlak, ya. Jadi yang tasyabuh nisbi yang mutlak itu apa namanya? Itu sangat bergantung kepada pengetahuan si interlokutor. Contohnya misalnya begini, saya bilang, eh, si Ramadan sebentar lagi datang. Si Ramadan sebentar lagi datang itu maksudnya di sana apakah Ramadan sebagai nama orang atau teman saya yang akan datang, atau si Ramadan bulan Ramadan. Nah, jadi kan dia univok, ya. Apa namanya? Dia univok di sini, ya. Jadi apa namanya? Univokalitas Ramadan itu, ya, itu sangat ditentukan oleh konteks gitu. Nah, tetapi ada yang tasyabuh apa namanya, yang relatif atau muayyan gitu, tasabuh yang muayyan, ya, yang tertentu gitu. Nah, kalau tasabuh yang muayyan itu karena equivokal kalamnya itu sendiri. Nah, jadi karena kata kami tadi itu, ya, kata kami itu memang memuat makna yang sangat banyak gitu. Misalnya tiga makna itu tadi, kami itu adalah saya dengan teman saya yang setara, kami adalah saya sebagai raja dengan anak buah saya, kami sebagai sebuah panggilan
untuk menghormati gitu, sebagai panggilan kehormatan. Nah, tapi kalau yang pertama tadi, yang mutlak itu dia bukan univok tapi equivok ya. Dia bukan mustarok tapi dia mutawati. Kenapa mutawati? Karena dia tergantung istiqmal. Jadi sifat yang melekat, iya, istiqmal atau konteks ya dalam arti ini. Jadi dia bukan melekat pada ayat Qur'annya. Jadi misalnya tadi kata Ramadan itu tidak melekat ya pada kalimat yang saya sampaikan, tetapi dia menjadi ambigu karena ketiadaan pengetahuan dari interlokutor. Nah, jadi begitu. Nah, kalau gitu kita bisa simpulkan di sini ya, secara lebih sederhana bahwa apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah sejak awal bahwa Quran itu muhkam dan mutasyabih sekaligus itu sangat tepat. Kenapa? Karena dia muhkam dan mutasyabih sekaligus itu dalam arti am. Pertama, dalam arti am, dia memang muhkam dan mutasyabih sekaligus. Baik ihkam am maupun ihkam khos. Nah, dalam konteks ihkam am berarti Quran itu keseluruhannya adalah wahyu minallah. Dia tidak ada sama sekali di dalamnya ekstrapolasi dari yang lain atau sisipan daripada yang lain termasuk dari setan ya. Jadi dia di situ ngambil ayat apa itu 2252 itu ya, kalau teman-teman bisa cek di sana itu ada ayat yang mengindikasikan bahwa ada sisipan dari bisikan setan di dalam ayat gitu. Maka itu disebut satanic verses ya. Dan juga Quran itu sekaligus ya dia juga mutasyabih gitu. Nah, kenapa begitu? Karena yang dimaksud di sini tasabuhnya itu adalah tasabuh am. Dia sama-sama punya stilistika yang sama, sama-sama mengandung pesan universal Tuhan yang sama. Jadi satu ayat dengan ayat yang lain itu saling mendukung, bukan saling berkontradiksi. Oke, itu sudah dari sisi amnya kita paham ya di sini ya kenapa dia Quran itu muhkam dan mutasyabih dalam dalam konteks yang am ini sudah insya Allah tertangkap ya. Sekarang ayat Quran itu juga sama-sama muhkam dan mutasyabih dari sisi khos, baik ihkam khos maupun tasyabuh khos. Oke. Dari sisi ihkam khos berarti ayat Quran itu ya ada yang kalau bergantung kepada ayat 37 itu artinya Quran itu kan memang waladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat gitu. Jadi ayat itu sudah pasti ada yang memang decisif maknanya. Dalam hal ini dia tidak ada ambiguitas. Ambiguitas baik yang disebabkan karena di dalamnya ada takwil ontis ya, maupun ambiguitas karena pembacanya tidak mampu mencapai takwil semantisnya atau memahami takwil semantisnya. Oke. Jadi dia tanpa ada takwil ontis dan semantis orang sudah paham begitu. Ya, tanpa harus ada sisi takwil ontis maupun semantisnya. Nah, yang ada takwil semantis dan ontisnya itu kan tentu ayat yang kunna ummul kitabi wa ukhoru mutasyabihat yang lain-lain ini. Nah, yang lain-lain yang mutasyabih ini dalam ayat Quran itu memang ada perdebatan. Ada perdebatan tentang wakaf. Ya, itu dari asal mulanya bagaimana kita bisa membagi ayat mutasyabih ya dalam konteks pandangan Ibnu Taimiyah. Kalau dia diwakafkan di kata Allah berarti yang kita maksud itu adalah keseluruhan ayat Quran itu tasyabuh kulli. Nah, kalau dia tasyabuh kulli artinya kita tidak punya makna, tidak punya daya dan upaya untuk menjangkau maknanya. Hanya Tuhan yang tahu maknanya. Kalau hanya Tuhan yang tahu maknanya, jadi kita kalau ketemu ayat-ayat atribut Tuhan, ayat-ayat prediktif tentang kiamat, ayat-ayat prediktif tentang kehidupan apa namanya di hari akhir begitu. Itu kita tidak perlu untuk memikirkannya gitu. Nggak usah ditafsirin lah gampangannya. Kalau kita berhenti di paus mempauskan itu di kata Allah gitu. Jadi buat apa kita pikirkan maknanya karena Tuhan aja yang tahu itu maknanya kan itu
Berarti keseluruhan ayat mutasyabih itu dia tidak punya sama sekali sisi takwil semantik gitu. Gampangnya begitu. Artinya semuanya takwil ontis dan hanya Tuhan yang tahu dan kita nggak bisa mendapatkan maknanya. Nah, tapi yang diinginkan Ibnu Taimiyah justru ya makanya dia bilang kita bisa paus bisa enggak ya. Sebenarnya dia bilang bisa paus enggak bisa enggak itu kalau yang paus kamu berarti tafwid gitu. Dan saya nggak terima tafwid. Aneh ya Ibnu Taimiyah. Saya nggak terima tafwid gitu. Nah, tapi memang ya ada begitu. Mau nggak mau itu ada gitu yang baca tafwid, ya apa yang baca paus. Tapi kalau yang tidak paus berarti kamu pinter gitu gampangnya kata Ibnu Taimiyah. Kenapa kamu pinter? Karena kamu tahu kalau ayat Quran itu punya dua sisi takwil. Takwil yang pertama dia punya takwil semantis, dia punya ruang bagi manusia untuk menjangkaunya karena medannya adalah medan semantik, medan kebahasaan, dan sejatinya eh, sekalipun dia juga masih berkaitan dengan di mana nanti ucapan itu dikembalikan ya, tetapi itu masih bisa dinalar ya, karena kalau dia masih di level semantis dia masih bisa dinalar. Nah, tapi ada juga ayat yang benar-benar apa namanya itu eh, tasyabuh sorry tadi ya karena dia punya medan sorry ya punya ruang untuk dimaknai secara semantis begitu maka tentu itu ditentukan oleh si pembacanya begitu. Ada ayat yang ditentukan dalam konteks ini yang ditentukan bisa dijangkau oleh kemampuan pembacanya itu sendiri sehingga ketasyabuhannya itu tidak melekat pada ayatnya tetapi pada si pembaca dan juga ada ayat yang memang ketasyabuhannya terikat pada dirinya. Ketasyabuhan semantik ya yang saya maksud di sini terikat pada dirinya sehingga pembaca yang punya kemampuan untuk menggalinya yang bisa memahami itu. Kira-kira begitu yang dimaksud ya. Jadi yang pertama yang tidak terikat pada ayat tersebut disebut dengan tasyabuh mutlak, yang terikat yang tertentu pada ayat tersebut disebut tasyabuh muayyan. Kurang lebih begitu penjelasan atas takwil di sini. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian apabila masih ada yang kurang jelas dan ingin diulang penyampaiannya ataupun yang ingin dipertanyakan kembali ya berkaitan dengan penjelasan tersebut begitu. Oke, kira-kira begitu dulu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, apakah ada? Oke, silakan Mas Fikru. Sebentar, kok nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya Mas Fikru? Mbak, yang lain, apakah dengar ya suara Mas Fikru? Kok saya nggak dengar ya? Kurang terdengar suaranya, Fikru. Masih belum terdengar ya, Fikru?
Oke, oke. Ya apa lah, chat aja. Oke, ayat-ayat terkait tentang materi ini ya, misalnya gini. Hmm, sebentar. Oh, 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 oh. Oke, contohnya misalnya yang dalam bacaan itu saya bisa dapatkan ya, tentang gambaran ayat yang menggambarkan adanya sungai Khomer di surga. Oke, begini. Ayat itu kan ayat prediktif ya, ayat prediktif. Kalau ayat prediktif kita masukkannya kan ke, tergantung ini, tergantung membaca. Jadi dia, kamu mau memilih ayat prediktif itu ya, apakah kamu ingin memilih dia sebagai sesuatu yang benar-benar rahasia ilahi, dalam artian rahasia ilahi yang kamu tidak perlu memahami bagaimana gambarannya gitu. Kalau kamu memahaminya begitu, maka kamu masuk ke tasabuh kulli. Jadi nggak perlu untuk dimaknai begitu. Nah, tapi kalau pakai pandangan Ibnu Taimiyah tentu dia masih mungkin, kalau orangnya itu pintar, makanya tadi saya bilang gitu ya, orangnya pintar berarti dia masih bisa dimasukkan ke tasyabuh idhofi nisbi. Jadi begini, misalnya eh, ayat-ayat yang berkaitan dengan gambaran Sungai Khomer di surga itu, kata Ibnu Taimiyah, kamu sangat mungkin untuk kemudian dari kata Khomer itu kamu mencari makna semantiknya, ya, atau takwil semantisnya, bahwa yang dimaksud di situ adalah misalnya sungai yang mengalir di sana perasan anggur misalnya. Oke, tapi ya kalau tapi kamu cuma bisa sampai sana doang katanya. Jadi kamu cuma bisa memahami Homer itu apa gitu misalnya berdasarkan semantik itu. Tapi lagi-lagi kamu tidak akan bisa menyamakan sifat ontisnya dengan sifat ontis yang sejati dari sungai tersebut. Sekalipun kamu bisa memaknai Homer itu adalah anggur, maka anggur yang kamu maknai dalam dalam ranah semantik ini tentu tidak sama ya secara sifat dengan anggur yang berada di alam surga itu. Nah, misalnya begitu. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan prediktif tadi, sekalipun kamu bisa memahaminya, tapi pemahamanmu hanya sampai batas untuk memaknai apa yang dimaksud dengan Homer. Cuma sampai situ. Tapi untuk mengetahui bagaimana Homernya itu, sifatnya bagaimana dan lain sebagainya, gambaran aslinya bagaimana, mau tidak mau kamu akan menempatkannya sebagai tasabuh kulli. Oke. Nah, artinya begini, seluruh ayat yang prediktif tadi ya,
ataupun yang berkaitan dengan atribut Tuhan, dia pada dasarnya memang tasyabuh kuli gitu. Tetapi kalau kamu cuma tasyabuh kuli, nggak ada upaya untuk memahami, maka di situ kan terjadi tafwid ya. Nah, Ibnu Taimiyah tidak mau tafwid, jadi kamu harus memahaminya, berupaya memahaminya. Makanya contoh lagi misalnya yang saya bawa adalah kata yat ataupun istiwa dan lain-lainnya yang sebagaimana pernah saya sampaikan ya tentang atribut Tuhan begitu. Nah, untuk yang atribut-atribut Tuhan itu pada dasarnya dia tasyabuh kulli. Nah, tetapi kalau kita taruh dia secara langsung di tasyabuh kulli, ya, padahal dia kan tasyabuh khos ya, secara general kan ditaruh di tasyabuh khos. Tapi kalau kita serta-merta masukkan dia ke bawah ke tasyabuh kuli, maka dia nggak akan bisa dimaknai. Kita tidak punya ruang untuk kemudian memahaminya begitu. Kalau kalau sampai batas itu, artinya kita sudah tafwid. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah itu menolak sekali tafwid. Jadi dia secara ontologis adalah tasyabuh kuli, tetapi secara ontologis pula, karena dia masuk di tasyabuh khos, dia pasti menyisakan ruang untuk kita melakukan pengkajian di tasyabuh nisbi, begitu. Jadi ayat yang masuk di tasyabuh khos itu secara langsung dia punya dua sisi. Dia tasyabuh kuli, ya sudah pasti tasyabuh kuli, tetapi dia masih punya ruang untuk kita pahami, makanya disebut tasyabuh idofi nisbi. Nah, ruang untuk dipahaminya itu bergantung lagi, misalnya kata yat tadi ya, atau istiwa itu. Apakah ketika kita melihat kata yad dan istiwa itu, yang bermasalah itu adalah si katanya, ya, atau kitanya yang tidak mampu menjangkau itu? Nah, makanya kalau karena kalimatnya yang kita tidak bisa jangkau, berarti kan dia itu ekuivokal ya. Dia punya satu kata yang bisa punya banyak makna sekaligus. Nah, misalnya kayak dulu itu saya contohin apa? Mustari. Kata mustari itu di satu sisi dia bisa punya dua makna pada dirinya sendiri, pembeli dan juga planet Jupiter. Nah, nahnu itu nahnu ya dalam contoh ini ya misalnya ayat apa? Nahnu narzukukum wa iyyakum misalnya. Nahnu ja'alnakum nahnu khalaqnakum wa khalaqna lakum minha zaujaha. Itu kan nahnu juga kan? Nah, nahnu di situ itu bisa memang secara langsung pada satu kata nahnu itu memiliki banyak makna. Nahnu dalam artian banyak entitas yang berdiri setara, nahnu dalam artian raja dengan prajuritnya, ya. Nahnu dalam artian ta'zim, sesuatu yang diagungkan dan dia sendiri terus disebut nahnu. Nah, kalau begitu, di sini tasyabuhnya pada siapa? Pada si pembaca. Karena si pembaca eh, tidak memahami teologi apa namanya aturan teologis di dalam Islam itu sendiri. Dan aturan teologis itu yang disebut sebagai ihkam khos. Jadi ayat Quran yang memuat nilai-nilai teologis yang sudah jelas sebagai basis fondasional daripada Islam sebagai sebuah agama itu pasti masuk ke ihkam khos. Kalau kamu tidak paham ihkam khos, maka kamu pasti akan sampai pada ambiguitas ini. Nah, jadi ambiguitas yang disebabkan memang oleh teksnya memang ambigu karena dia ekuivokal, ya. Nah, itu masuk tasyabuh muayyan. Tapi juga ada teks yang kita menganggapnya ambigu karena kita yang sebenarnya ambigu gitu. Kita yang mengalami ambiguitas di situ. Makanya disebut mutawati katanya Ibnu Taimiyah kan. Nah, mutawati yang dulu kita pernah bahas ya. Jadi beberapa pertemuan lalu kita pernah bahas. Jadi ada yang mustarok, ada yang mutawati. Nah, yang mutawati itu, nah ayat Qur'annya, sorry, ya ayat Qur'annya itu redaksinya bisa punya banyak makna tergantung konteks, tergantung istiqmal. Jadi dia perlu diistiqmal dulu baru kita tahu wad'unya. Nah, karena dia perlu istiqmal dulu baru kita tahu wad'unya, jadi dia musyakik. Nah, jadi dia menyebabkan kita memahami sebagai musyakik. Dia sebenarnya ini punya dua makna atau satu makna sih gitu. Nah, musyakik itu kemudian ditentukan dengan kadar mustaroknya. Nah, jadi
misalnya kata yat, istiwa, dan lain sebagainya dalam Quran itu yang berkaitan dengan atribut Tuhan ya. Nah, kita karena tidak tahu sebenarnya istiqmal ketika ayat itu diturunkan maknanya apa, akhirnya menganggap itu ambigu. Padahal ambiguitas itu tidak terletak pada ayatnya, tapi pada kitanya yang membaca. Karena kita nggak tahu, ya kan? Nah, karena kita nggak tahu itu, akhirnya kita menganggap dia ambigu. Padahal dia equivokal gitu. Equivokal maksudnya si ayat tangan tadi ataupun istiwa tadi, kita nggak tahu makna yang dilekatkan secara semantik di ayat tersebut karena memang kita tidak punya pengetahuan tentang bagaimana ayat itu turun dan bagaimana bangsa Arab ketika itu menggunakan kosakata tersebut. Nah, jadi dari sekian banyak yang bisa dimuat dari ayat tersebut ketika dia digunakan, contohnya kata yat ya, dia bisa sangat mungkin qadar mustarok yang paling bawah ya, antromorfosnya yang dituju, di mana maknanya adalah tangan, atau dia bisa tertuju pada metaforis gitu. Maksudnya kata-kata dia digunakan memang secara metaforis, tapi hakikatnya begitu karena itu yang yang diinginkan oleh perkataan, kan gitu ya. Takwil itu mayu awilu syai gitu. Jadi sesuatu yang kembali sesuatu tersebut. Ketika saya bilang fikru itu adalah fikru, tangan fikru sangat luar biasa. Nah, saya bilang tangan fikru sangat luar biasa itu kan kalau orang nggak tahu istiqmalnya, saya lagi ngomong apa sama fikru, dia sangat mungkin menangkap kadar yang paling bawah, antromorfos. Dia akan menganggap itu tangan ini. Padahal saya lagi ngobrol sama Fikru, Fikru kamu tanganmu luar biasa. Tanganmu begitu dingin. Artinya dia punya kekuasaan untuk menciptakan orang lain menjadi hebat misalnya. Atau dia bisa menjadi seorang pemimpin yang kekuasaannya luar biasa begitu. Nah, itu. Ambiguitasnya ditentukan oleh apa? Kalimat atau orang? Orang, karena orang nggak tahu istiqmalnya. Nah, itu disebut dengan tasyabuh mutlak. Nah, jadi dia bisa digali dengan kita melakukan takwil semantik. Nah, takwil semantik itu bisa dilakukan dengan cara apa? Kita harus tahu bagaimana eh, audiens pertama Quran memaknai itu, bagaimana orang-orang di Arab ketika turunnya Al-Quran menggunakan itu, atau mungkin kita bisa juga merujuk pada penggunaan orang-orang sebelum Quran turun, ya, bangsa Arab sebelum Quran turun, ketika menggunakan ayat-ayat tersebut begitu. Nah, jadi apakah misalnya, jadi dari situ kita nanti bisa tahu qadar mustarok. Qadar mustarok yang dimaksud ayat itu atau makna yang diinginkan ayat itu kita bisa tahu kira-kira begini deh. Kalau kita lihat ya, em, kalau pakai apa namanya ini analogi bahasa Indonesia lah misalnya ya. Contohnya, eh kalau saya bilang kepada orang atau saya lagi ngomong kepada orang yang lebih terhormat dari saya misalnya. Terus saya bilang begini, "Uh, luar biasa Anda sudah menunjukkan citra wajah, sorry, Anda benar-benar orang yang luar biasa karena citra wajah Anda sampai saat ini begitu populer." Nah, ketika saya bilang demikian, lalu datang pembaca teks saya itu jauh daripada konteks saya berbicara saat ini, maka dia kemungkinan tidak akan tahu tuh citra wajah yang dimaksud itu citra wajah yang antromorfos ini atau yang lain begitu. Nah, dia baru tahu ketika misalnya dia mengkaji bagaimana di zaman saya sebagai pengucap itu kalimat wajah, kosakata wajah itu dipakai kalau misalnya lagi bicara sama orang yang lebih tinggi itu maknanya apa deh gitu. Kalau bicara sama orang yang setara gimana maknanya? Kalau dipakai untuk orang atau bukan orang bagaimana misalnya. Jadi begitu. Ah, bisa dibayangkan ya Fikri ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana penggunaannya itu. Makanya tidak heran kemudian Ibnu Taimiyah nanti ya di pertemuan ke depan kita akan buka Muqaddimah fi Usulit Tafsir sekaligus baca tulisannya Walid Saleh untuk membuktikan Walid Saleh benar nggak sih menganggap dia radikal hermeneutik gitu. Nah, kata
Ibnu Taimiyah di Muqaddimah itu kan dia bilang ahsani turuqit tafsir itu al awal tafsirul Quran bil Quran. Nah, kenapa kok dia tafsirul Quran bil Quran? Karena tasyabuh am. Tadi yang saya sudah bilang, tasyabuh am. Lalu kemudian yang kedua, apa? Tafsirul Quran bi qaulis sahabah. Gitu. Kenapa sahabat? Karena dia yang paling dekat dengan konteks turunnya Quran. Jadi dia kayaknya tahu deh apa istiqmal ketika Quran bilang sesuatu yang sifatnya atribut Tuhan atau hal-hal prediktif. Lalu lihat ke tabiin gitu kan sebagai muridnya sahabat. Ya orang yang masih lebih cukup dekat lah generasinya. Nah kira-kira begitu tuh. Kenapa kok Ibnu Taimiyah punya kecenderungan kembali atau romantis ya kembali ke masa lalu? Karena bagi dia tadi sebagaimana analogi saya tentang citra wajah itu tidak bisa kemudian Fikru yang datang 10 tahun atau 1 abad setelah saya memahami citra wajah tanpa kemudian dia tahu ketika orang menggunakan redaksi citra wajah di zaman saya itu maksudnya apa begitu. Nah, kira-kira begitu Fikru. Oke, ada lagi. Tapi menarik ya karena basisnya ini dari Quran semua loh. Ibnu Taimiyah menyusun ini ya pembagian-pembagian ini. Misalnya tasyabuh am itu memang ayatnya misalnya ini saya bacakan ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan secara tanzil ahsanal hadis perkataan yang sangat paling baik ya berupa kitabam mutasyabihan mathaniya berupa kitab yang mutasyabih mathaniya dan terulang-ulang. Nah, kitab yang mutasyabih yang terulang-ulang taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum yang membuat bergidik ya apa namanya ya kalau kita ketakutan itu kan bulu kuduk kita bergidik gitu ya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum yang membuat bergidik kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi itu mutasyabihah masaniyah itu dalam hal ini kan bukan maksudnya mutasyabih yang ambigu kan, tetapi kitab yang memang diturunkan ayat-ayatnya itu serupa satu sama lain dalam arti tadi dia serupa secara sastrawi, serupa secara substansi. Tuh. Lalu yang ihkam am itu maksudnya tadi dari ayat berapa itu 11 ayat 1 misalnya kita buka 11 ayat 1 Hud. Oke, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimun khabir. Ya, alif lam ra kitab yang ayat-ayatnya itu sudah ditahkim atau sudah decisif ya dan kemudian sudah dibedakan ya semua fusilat sudah di apa diperinci dan dia datang dari miladun hakimun khabir dari si yang maha bijaksana dan maha khabir teliti. Nah, lalu juga ayat yang tadi ya jadi dia ayat itu udah pasti jelas karena berdasarkan ayat ini dia sudah terinci gitu. Dia tidak ambigu. Lalu juga yang kedua ya 2252 kita coba lihat ayat 2252 itu yang tadi saya bilang tentang ayat satanik gitu ya. Mana dia? Ini wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaiton fi apa nih umniyatihi fayansahullahu ma yulqasyaitonu tsumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dan tidak pula wala nabiyyin dan tidak pula seorang nabi mana tadi illa idza tamanna kecuali apabila apa ini idza tamanna dia si nabi ataupun si rasul itu punya tujuan punya keinginan al syaitanu fi umniyatihi kemudian si setan itu
yulki apa mempengaruhi hal-hal yang dia inginkan si nabi ataupun si rasul itu. Artinya kan kalau dia punya keinginan tertentu, setan ikut berbisik di sana gitu kan. Nah, mana lagi tadi ayatnya afara'aitumul mana tadi? Oh ya, mana tadi? Fayansakhullahu ma yulki syaitanu. Kemudian Tuhan menghapus ya, menasah apa yang ada yang diberikan setan, dibisikkan setan. Tsumma yuhkimullahu ayatihi. Kemudian Allah mentahkim ayat-ayatnya. Jadi benar-benar luar biasa Ibnu Taimiyah ini. Oke. Jadi itu ada ayatnya ya tentang ekstrapolasi itu dari apa sisipan setan itu ya. Nah, karena mungkin dalam konteks itu ada perdebatan di mana, oh jangan-jangan Quran ini tidak sepenuhnya dari Nabi karena tadi Nabi punya potensi dibisikkan oleh setan gitu. Tapi kayak yang menarik lagi satu ya, ini informasi yang kemudian baru saya dapat kemarin setelah baca Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Saya baca Asasut Taqdisnya beliau. Nah, beliau dalam hal ini sangat revisionis, lebih revisionis daripada Mun'im Siri. Jika Mun'im Siri untuk melakukan revisionisme dia butuh bukti keras ya. Bukti keras itu dalam artian dia butuh apa bukti arkeologis Quran ya untuk mengatakan bahwa untuk membuktikan untuk menulis kisah bahwa Quran itu memang ditulis di masa Nabi, maka kita harus punya bukti kerasnya kan, bukti arkeologisnya gitu. Itu kata Mun'im Siri begitu tuh, lewat revisionisme yang dia sampaikan. Nah, Fahrudin Ar-Razi nggak butuh bukti keras. Dia cuma mengandalkan riwayat. Coba nanti teman-teman silahkan buka ya. Eh, ketika beliau menafsirkan Qul Huwallahu Ahad ya, Al-Ikhlas misalnya. Nanti dia ngambil riwayat. Riwayat itu kan bukan bukti keras ya. Bahkan oleh para revisionis, riwayat itu, laporan-laporan itu dibilang sebagai salvation history. Cuma risalah atau sejarah-sejarah apa namanya salvation, sejarah keselamatan begitu. Jadi nggak ada muatan historis di dalam situ. Tapi justru Ar-Razi mendapatkan dua riwayat ya, yang mengatakan Nabi itu kata kul di sana itu nggak diperlukan. Jadi bacanya Allahu Ahad, Allahu Somad, nggak pakai kul. Nah, revisionis banget itu. Cuma pakai riwayat coba. Nah, artinya saya pengen bilang ya, setelah baca itu, Ar-Razi itu lebih gila. Mungkin itu yang kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar kritik Ibnu Taimiyah bahwa Ar-Razi mengatakan seluruh Quran itu ya, dia itu kalau kita dengar umumnya adalah qat'iyus subut ya kan. Nah, tapi kata Razi enggak, dia dzanniyus subut. Quran itu dzanniyus subut, kata ya Razi begitu. Dan juga dzanniyud dilalah. Gila itu Razi. Ya makanya salah satu revisionisme yang kalian bisa lihat misalnya nanti kalau buka Al-Ikhlas itu. Coba lihat ya. Nanti dia pasti bawa riwayatnya Ubay kalau nggak salah sama Ibnu Mas'ud itu. Yang bilang Qul huwallahu ahad itu kayaknya Nabi nggak baca gitu deh. Nabi harusnya dia cuma baca Allahu ahad, Allahu somad. Karena yutawaham ya jadi waham dong, jadi membingungkan kalau Nabi bicara begitu orang dia yang menyampaikan ngapain dia yang kul. Oke. Kira-kira begitu teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat misalnya. Untuk tulisannya insya Allah besok siap ya. Kalau saya tidak ada acara atau misal ya paling-paling lambat adalah sebelum di hari Selasa begitu. Gitu dulu. Ada lagi? Saya Pak Ustadz Dodi. Oh, silakan Pak Dodi. Maaf kemarin nggak gabung-gabung ya karena malam ada Oh, nggak kesibukan. masalah Pak. Bisa, untung saya nulis ya, jadi bisa dibaca tulisannya. Iya iya benar. Pak Ustadz, Pak apa Pak Ali. Jadi kalau Ya. saya Mbak ini saya melihat ya tafsir-tafsir Al-Quran itu bahwa
banyak kalimat-kalimat yang memerintahkan Nabiullah ya Al-Qudus Muhammad SAW itu untuk berkata, ya. Contoh misalkan katakanlah, cuman nggak tertulis ya siapa, tapi di tafsir Ibnu Katsir itu untuk Nabi Muhammad SAW, ya kan. Kemudian masuk ke perintahnya, ya. Misalkan ya contohnya Mm-mm. beriman ya kan dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. saya punya pemikiran begini. Ayat ini ya kan harus dipahami secara teks dan konteks. Artinya begini, Pak Ali. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bahwa ayat itu yang harus memang kita katakan juga, ya kan? Kita berkata, Mm-mm. ya kan? Sebagaimana Rasulullah juga berkata. Ya, saya ambil contoh lagi misalkan, ya kan? Katakanlah bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ya, kita harus berkata. Jadi, ya Allah, langit bumi di sini adalah ciptaanmu. Engkau yang menguasai. Nah, saya sebagai calon, ya bukan calon ya, mahasiswa S3, punya pandangan demikian. Ya, ini bagaimana menurut Pak Ali terkait pemikiran saya ini, ya kan? Terkait Ini Pak, kalau saya kirim, saya tuliskan ya ini ya. Sebentar, tunggu, tunggu, uh, tunggu. Saya terkait saya kutipkan interpretasi punya. pemikiran saya ini dalam teks ayat. eh, eh, Ntar Pak, Bapak kayaknya harus harus nulis asasut takdis dulu baru bisa begitu Pak. Ntar saya liatin nih tulisannya Rozi ya Pak ya. Ya, Oke, sebentar. Ini udah harusnya udah kelihatan ini. Mana dia? Oke, ini ya Pak. Iklam annahum ajma'u ala annahu labudda fi suratin. Ketahuilah bahwasanya mereka berijma atas pembacaan surat Qul ya ayyuhal kafirun min kul. Kulnya itu harus ditulis ya. Wa ajma'u ala annahu la yajuzu lafdzu kul fi surati tabbats. Jadi tabbats yada abi lahabi wa tab itu tidak ada kulnya, ya kan? Nah, itu ijma ya, ulama seperti itu. Wa amma fi hadhihi surah, tetapi katanya Ar-Razi nih setelah dia membaca beribu riwayat itu, tapi ada yang tidak ijma dalam konteks surat Al-Ikhlas ini. Wa amma fi hadhihi surah faqad ikhtalafu. Para sahabat berbeda satu sama lainnya dalam konteks surat Al-Ikhlas. Fal qiraatul masyhurah, qiraat yang masyhur adalah qul huwallahu ahad. Nah, sebagaimana dibaca wa qara'a Ubay wa bin Mas'ud. Nah, kalau masyhurnya kan bacanya qul huwallahu ahad. Tapi Ubay dan Ibnu Mas'ud ya, bighairi qul, tanpa qul. Hakada huwallahu ahad. Nggak pakai qul tuh. Si Ibnu Ubay bin Ka'ab sama Ibnu Mas'ud nggak pakai qul. Wa qara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biduni qul huwa. Bahkan malah Nabi katanya ya, tidak membaca dengan qul huwa. Jadinya kalau nggak ada kul huwanya apa? Allahu ahad, Allahu samad. Kalau Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud itu masih bilang, Huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi katanya lagi, ada riwayat yang mengatakan Nabi itu nggak baca pakai kul huwa. Karena dia bacanya cuma Allahu samad, Allahu ahad, Allahu samad. Nggak ada kul huwanya. Nah, Faman asbatakul, kola, ya, bagi yang kemudian menetapkan ada kul di sana, kola berkata, berpendapat, as-sababu fihi bayanu anan nazma laisa fi maqdurihi. Iya, kalau yang menambahkan kul itu berpendapat bahwa sebab sebab kul itu ada itu adalah penjelasan bahwa nazmul Quran itu, struktur Quran itu laisa fi maqdurihi bukanlah berdasarkan ketetapan Nabi, tetapi berdasarkan ketetapan Tuhan. Nah, tetapi di sini ada yang bilang, bal yahki kullama yuqalu lahu wa man hadzafahu, barang siapa yang meniadakan kul itu berpendapat li alla yutawahhama anna dzalika makana ma'luman lin nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya kita baca dengan ada kul ya, itu kayaknya itu nanti menyebabkan keambiguan, aneh gitu. Bahwasanya bagaimana sesuatu yang maklum bagi Nabi, kemudian kok dibaca begitu oleh Nabi gitu. ya, 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 Iya, ya. Oke. coba Pak. Jadi Ya, kalau tadi makanya saya bilang tuh,
Mun'im Siri itu butuh bukti keras, Pak. Dia butuh Hmm. ada artefak arkeologis baru bisa ngomong begitu kan. Ar-Razi Hmm. itu nggak butuh artefak arkeologis, dia butuh cuma sanad. Hmm. Sampai Sangat. bisa bilang begini, revisionis tuh Ar-Razi itu. Makanya kata dia, kalau Bapak dengar misalnya di kajian Quran ya, Quran itu kan kulluhu. Quran itu ontologinya adalah qat'iyyus tsubut katanya kan. Karena kan mutawatir, mustahil orang berdusta ya kan. Nah, Ya. kata Ar-Razi, mutawatir belum tentu orang nggak berdusta katanya. Ada dua alasan dia bilang begitu. Satu bisa jadi ada apa? Ada konspirasi yang terjadi dan dilakukan secara berjamaah katanya Ar-Razi. Yang, yang Oke. kedua kata Ar-Razi, bisa jadi ada kepentingan politik tertentu dan dilakukan juga secara berjamaah katanya. Wah, kan Iya, gila iya. Ar-Razi ini. Iya, iya, oke, bisa 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 dipahami lah, Pak. Iya, Ya. jadi gitu Pak kira-kira. Maksud saya pengen bilang begini Pak. Saya juga sebenarnya dari dulu itu pernah janggal tapi ditahan sama keyakinan saya, Pak. Ah, Janggal dalam gitu arti ya. gini, ketika saya baca ayat-ayat tentang kul huwallahu ahad atau kul ya ayyuhal kafirun begitu. Gini misalnya ya, dalam konteks Nabi itu diberikan wahyu gitu. Nah, terus kan yang nyuruh kul itu tentu adalah wahyunya. Iya. Nabi berkatalah apa? Allahu somad, Allahu ahad, Allahu somad sebagai jawaban karena kamu dipertanyakan oleh orang-orang eh, apa namanya ahlul kitab ketika itu siapa Tuhanmu? Bagi kami Tuhan kami itu yang punya sistem Trinitas ini gitu. Tuhanmu kayak gimana gitu kan? Nabi kemudian jawab kan, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Kok ada kulnya di situ? Nah, saya juga bingung gitu. Kan Hmm. kira-kira seperti yang tadi dipahami sama Ubay dan Ibnu Mas'ud ya. Ya, ya kalau saya nggak punya keyakinan saya menganggap bahwa kan kulnya itu dari Tuhan. Artinya Tuhan nyuruh eh ya 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 Nabi kul Allahu samad Allah ya Allahu ahad Allahu samad. Artinya yang wahyu yang mana? Allahu ahad Allah Allahu Samad. samad kan? Iya, Iya, iya. kulnya enggak karena itu perintah Tuhan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Harusnya begitu kan, Pak? Iya, iya. Kalau dilogikakan demikian. Iya, dan bukan saya yang logikain, orang sahabat yang logikain tuh, Ubay sama Mas'ud. Oh, iya. Iya, jadi saya melihat beberapa tata bahasa ya kan. Kemudian saya dalami banyak beberapa ayat yang demikian ya. Ada beberapa ayat misalkan ya ini sedikit lagi. Tidakkah kamu bersyukur sedikit sekali kamu yang bersyukur ya terkait konteks apa Mm-mm. lah ya kan. Kemudian tidakkah kamu mengerti, memahami. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ini sepenafsiran saya ya berarti kita harus banyak bersyukur. Ya kan? Kemudian harus banyak memahami, kemudian harus banyak mengerti. Nah, sehingga kita tidak bukan terjebak ya. Kalau itu terlalu ekstrim ya kan. Sehingga kita mengimplementasikan daripada ayat-ayat yang mengatakan memahami, berpikir ya kan, kemudian bersyukur dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Ali. Pak Ya kalau sependek kalau itu mah pemahaman saya. kalau itu mah nggak usah ekstrim sih Pak. Itu emang harusnya begitu nggak sih kalau menjadikan Quran sebagai kompas moral ya. Selain apa yang kita Ah, baca ini kan dalam upaya untuk memahami misteri di dalam Quran ya. Kalau sebagai ya, kompas moral bagi saya, semua ayat-ayat Quran itu selalu bermuatan moral. Jadi kayak ketika tadi ya afalam baru al Quran atau misalnya gini ada yang tadi apa sih ayat yang sedikit bersyukur itu apa namanya diberikan wa diberikan wa kehidupan may di yashkur bumi. lillahi illa qalila misalnya itu dan yang Oke. bersyukur kepada Tuhan itu hanyalah sedikit misalnya. Nah, itu kan ayat-ayat yang dalam artian begini. Itu semuanya bahkan secara letterlek ya, secara literal itu membawa muatan makna moral di situ. Tanpa harus Ya. kita pahami secara detail substansinya dia sudah memuat moral gitu. Nah, yang bedanya dengan kajian di konteks akademik itu ya, Pak ya. Yang kita berusaha cari bukan nilai moralnya lagi, tetapi hal-hal yang bersifat
lebih ekstrim daripada itu. Ya, misalnya yang kita tadi bahas tentang bagaimana kata kul itu bisa hilang gitu. Nah, itu kan Iya, ekstrim iya. itu. Dia tidak ada Ekstrim. nilai moralitas di situ. Kita tahu ada kul Ya, ada enggak, ada moralitas apa enggak kan enggak ada di situ. iya, iya. Betul, Ya, betul. itu maksud saya. Jadi di kajian akademik lebih ekstrim daripada hal itu, Pak. Jadi misalnya kayak tadi, ketika Ibnu Taimiyah misalnya memahami ayat yadullah fauqa aydihim atau istiwa misalnya. Nah, di situ kita tahu atau enggak bagaimana Allah beristiwa ya. Kita mau tafwid, mau mentakwil gitu dalam bahasa sekarang itu kan enggak ada fungsinya dalam konteks moralitas itu di situ, Pak. Iya, iya, iya. Betul. Ya, Sepakat. jadi memang kajian akademik itu tidak menuntun kita dalam ranah di mana Quran sebagai kompas moral, tetapi saya yakin ya, dengan kita mengkaji itu secara serius, dia akan selalu berdampak pada moralitas kita secara langsung. Nah, itu. Kenapa? Betul, betul. Karena saya yang karena saya yakin ya, Tuhan, kalamullah Quran itu adalah kalamullah. Iya, Semakin kita berupaya untuk menyingkap misteri yang ada di baliknya, semakin dekat kita dengan si pemilik kalam. Karena betul, betul. semakin dekat dengan pemilik kalam, maka tentunya mau apapun yang kita kaji dari kalam itu akan membuat kita semakin dekat pada takhalluq bi akhlakillah. Karena kita sudah bisa semakin dekat dengan penyatuan diri kita dengan Tuhan gitu. Makanya kalau Bapak baca Rahman misalnya, Fathur Rahman. Rahman Hmm, bilang, kenapa kok misalnya saya pakai argumen Rahman untuk membantah siapa Ar-Razi tadi ya. Rahman bilang begini, kenapa misalnya Nabi itu padahal katanya kul di situ tetap dijadikan sebagai wahyu, ditulis di dalam iya. Quran ya. Padahal itu perintah. Kata Rahman begini, ketika Nabi mendapati wahyu, sejatinya Nabi sedang naik ke dalam kesadaran transenden bahasanya dia. Hmm, Kesadaran transenden itu apa? Kesadaran di mana? Ya kalau bahasa tasawuf ya Pak ya. Kita sudah manunggaling kaula Gusti kalau bahasa tasawuf Jawa itu. Nah, hmm. kita sudah berada dalam satu kondisi di mana kita tidak lagi bisa membedakan diri kita dengan diri yang lain. Nah, tapi dalam hal ini, Nabi masih memiliki kesadaran. Itu hebatnya Nabi. Ya, Kesadaran itu yang kemudian meyakinkan dia bahwa segala yang dia dapatkan dalam nuansa, dalam lokus apa namanya itu kesadaran transenden itu adalah wahyu. Nah, jadi semua yang disampaikan, yang dia dengar di dalam medium itu adalah wahyu, termasuk kul itu tadi. Karena kul itu tidak secara terlepas dari wallahu ahad gitu misalnya. Nah, ya. jadi dia tidak ya Rahman mengatakan itu karena dia juga terpengaruh Ibnu Sina ya yang punya teori namanya al-aqlu al-mustafad itu akal mustafad, akal aktif. Nah, Oke. jadi teori itu yang kemudian mengatakan ya apapun yang kita terima di dalam proses akal mustafad kita tuh sedang aktif itu. Maka itu semuanya adalah wahyu, termasuk perintah kul itu sendiri begitu. Cuma yang hebat itu menurut saya juga dari Rozi, dia bisa berpikir secara rasional itu dapat dari mana? Dan setelah saya baca memang dia sangat berhutang kepada pemikiran Mu'tazilah. Dan bahkan Oh, kita saat ini ya, ini yang kemudian mengejutkan ya. Asy'ari yang kita pegang di akhir zaman ini, misalnya bagi yang Asy'ari, iya. itu semuanya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Ar-Razi. Artinya juga kita berhutang juga pada Mu'tazilah. Iya, iya. Allahu a'lam bishawab. Oke, Kira-kira oke. begitu, Pak. Terima kasih banyak nih, Pak Alif. Sama-sama, sama-sama. Oke, itu dulu pertemuan kita sore hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan di hari Selasa. Nanti kita akan melanjutkan kajian kita ke pembacaan teks yang lain. Allahu a'lam bishawab. Allahu yahdi ila sawa'is sabil. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Alif. Sama-sama.